Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama di semester 2, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 10 ini, pada pertemuan kita pertama ini, kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat. Pembahasan berikutnya yaitu makna beriman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan dari segi istilah, meyakinkan dengan setulus hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, ini dia pengertian dari iman itu. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Itu dia pengertian dari iman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain atau wajib bagi setiap individu, wajib bagi setiap perorangan. Adapun di sini yang menguatkannya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136. Kemudian yang ketiga, hukum beriman kepada malaikat itu terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan lin-nasi iz atahu rajulu yamshi faqala ya Rasulullah ma mil iman? Qala iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'sil akhir. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada bersama kami. Maksudnya di sini berada bersama para sahabat. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan berjalan kaki. Nah, lantas laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhir nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sekarang kita masuk kepada pembahasan penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat ini kita ambil dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min marijin min nari wa khuliqa adamu mimma wadifalakum. Rawahul Muslim. Artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya di mana kalian sudah mengetahui. Hadis riwayat Muslim. Penciptaan malaikat yang kedua terdapat di dalam Quran surat Fatir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasula ulia ajanihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Di dalam surat Fatir ayat 1 ini menjelaskan bahwa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan atau yang mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap di mana masing-masingnya ada 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari hadis dan surat Fatir ayat 1 ini sudah jelas bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya ini memiliki sayap. Sekarang kita masuk kepada perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sifat dan ciri-cirinya. Malaikat dengan sifatnya yang gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Dan yang terakhir, memiliki akal pikiran yang bersifat tatis. Kemudian manusia dengan sifat dan ciri-cirinya itu nyata, memiliki nafsu, ada taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, butuh makan, minum, dan kawin. Kemudian yang terakhir, memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sekarang kita masuk kepada sifat dan ciri-cirinya manusia. Yang pertama, nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka. Kemudian berjenis kelamin, butuh makan, minum, tidur, dan kawin. Kemudian yang terakhir, memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sekarang kita masuk kepada sifat dan ciri-cirinya jin. Yang pertama, dia bersifat gaib, kemudian memiliki nafsu, ada yang taat, ada yang durhaka. Kemudian berjenis kelamin, makan, minum, dan kawin. Kemudian yang terakhir, memiliki akal pikiran. Nah, itu dia ciri-ciri dari jin. Itulah pembahasan dari materi daring pelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.